Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertemu kembali dengan saya dalam sharing kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yovan Iristian, pengajar dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Selain akademisi, saya juga sebagai perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan perkuliahan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat formil, dan yang kedua adalah syarat material. Syarat formil inilah yang dimaksudkan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat dari konstitusional kita, yaitu pasal 22A Undang-Undang Dasar, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara formil, seluruh jenis peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan pembentukannya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau kita lihat di dalam ketentuan umum pasal 1, dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kemudian angka 2 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di sini adalah sesuai dengan pembentukannya, yaitu kembali kepada angka 1 tersebut, yaitu melalui proses tahapan perencanaan sampai dengan di pengundangan. Muncul pertanyaan, ketika suatu rancangan peraturan perundang-undangan, katakanlah itu adalah rancangan undang-undang, ketika masih dalam proses tahapan pembahasan atau proses dalam penandatanganan, pengesahan atau penetapan, maka apakah dapat dikatakan itu sudah menjadi suatu peraturan perundang-undangan? Jawabannya adalah belum. Karena belum melalui seluruh proses tahapan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setelah ada itu penetapan, yaitu adalah ada namanya fiksi hukum, yaitu pengundangan. Sehingga baru bisa dikatakan suatu rancangan tersebut menjadi suatu peraturan perundang-undangan, maka harus melewati seluruh tahapan tersebut sampai dengan di pengundangan. Kembali kepada tahapan, kita ketahui bahwa tahapan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada 5. Tahapan yang pertama, kita mulai dari tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini dilakukan melalui program legislasi nasional. Artinya, di dalam sebuah perencanaan peraturan perundang-undangan itu harus melalui atau ditetapkan di dalam prolegnas. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kalau di tingkat daerah itu namanya prolegda atau program legislasi daerah. Sehingga di dalam prolegnas tersebut muncul judul-judul rancangan yang akan dilakukan penyusunan atau pembentukan, yang itu tentu saja disertai dengan naskah akademik. Fungsi dari naskah akademik ini adalah
hasil dari penelitian atau pengkajian secara empiris di lapangan, sehingga dapat kita ketahui dan melalui penelitian tersebut terhadap suatu masalah-masalah tertentu yang dihadapi di negara maupun di suatu daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga diharapkan suatu peraturan perundang-undangan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui proses penelitian empiris yang tertuang di dalam naskah akademik. Sehingga proses tahapan perencanaan tersebut selain prolegnas, di sana juga ada naskah akademik penelitian, dan itu tentu saja ada studi banding dari pusat hingga sampai pada di tingkat daerah. Kemudian setelah tahapan perencanaan masuk ke dalam tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan tersebut diprakarsai dari komisi maupun gabungan komisi atau dari pihak eksekutif, yaitu dari suatu kementerian tertentu. Sehingga kalau di dalam undang-undang itu ada inisiatif dari DPR maupun inisiatif dari Presiden. Bagaimana cara kita melihat apakah produk undang-undang tersebut itu inisiatif dari Presiden atau inisiatif dari DPR? Kita bisa lihat di dalam dasar hukum mengingat. Ketika di dalam dasar hukum mengingat tersebut itu mencantumkan yang di awal adalah pasal 5, kemudian pasal 20, maka inisiatif tersebut adalah dari Presiden. Kemudian ketika yang didahulukan di dalam dasar hukum mengingat di situ adalah pasal 20, kemudian pasal 21, maka di situ adalah inisiatif dari DPR. Sehingga penyusunan tersebut adalah tanggung jawab dari masing-masing dari pemrakarsa. Apakah itu pemrakarsa dari legislatif ataukah itu pemrakarsa dari eksekutif. Ya. Setelah di dalam tahapan proses penyusunan, maka dilakukan tahapan melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Untuk rancangan undang-undang, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi itu dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat pusat. Untuk produk hukum daerah, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, khususnya dalam ruang lingkup kalau itu di Provinsi Jawa Timur, karena kebetulan saya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Setelah dilakukan tahapan atau proses pengharmonisasian, maka dilanjutkan dalam tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu adalah tahap pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua. Setelah dilakukan tahap pembahasan, maka dilanjutkan pada proses tahapan pengesahan. Itu untuk undang-undang, penetapan itu untuk produk hukum daerah atau selain dari undang-undang. Melalui mekanisme penandatanganan di sana. Selanjutnya setelah dari proses dari penetapan atau pengesahan tersebut, maka dilanjutkan pada proses yaitu secara teori yang kita istilahkan adalah fiksi hukum, yaitu pengundangan. Sehingga dengan adanya fiksi hukum tersebut, orang dianggap tahu atau tidak tahu, dianggap mengetahui dengan adanya ditempatkannya peraturan perundang-undangan tersebut di dalam lembaran negara maupun lembaran daerah. Sehingga berlaku secara teoretik yaitu iuris de jure. Sehingga orang semua dianggap tahu. Itulah fiksi hukumnya. Setelah proses dari penggunaan tersebut, maka suatu produk hukum itu baik undang-undang maupun peraturan daerah baru
bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Demikian perkuliahan singkat dari materi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.